Karena nggak setor persenan dadine murtad. Karena gak sambung dadine murtad. Yang mewajibkan sambung iku sapa? وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, saudara sekalian, di hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menghasilkan ilmu yang manfaat. Amin. Saudara sekalian, saya langsung kepada judul materi saya, yaitu sebab-sebab atau pintu-pintu tersebarnya paham-paham yang menyimpang. Salah satu paham yang menyimpang yang paling meresahkan di lingkungan kita di Indonesia ini adalah paham takfiri. Apa yang dimaksud takfiri itu? Yang dimaksud takfiri adalah bermudah-mudahan mengkafirkan sesama muslim. Itu yang dimaksud dengan takfiri. Jadi jangan keliru. Artinya kita nggak boleh takfiri itu tidak boleh bermudah-mudahan mengkafirkan sesama muslim. Bukan kok nggak ada yang kita anggap kafir sama sekali, bukan. Tapi kita tidak boleh bermudah-mudahan mengkafirkan sesama muslim. Paham-paham seperti ini kan tentunya tidak begitu saja diterima atau masuk, berkembang di tengah-tengah masyarakat, kan tidak. Pasti ada apanya? Ada faktor-faktor penyebabnya. Nah, seperti ini kita harus mengerti atau ya perlu mengerti, lain untuk membentengi diri dan keluarga, juga untuk mengedukasi masyarakat. Kita langsung saja paham menyimpang apa saja ya, baik itu yang takfiri atau yang liberal atau yang lain-lainnya, pokoknya semua paham yang menyimpang dalam Islam. Pintu masuknya yang paling longgar, yang paling besar, yang paling mudah adalah kebodohan. Ini untuk kerusakan yang paling didemeni sama iblis ya ini, paling disukai sama iblis ya ini. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, nuwabu iblis fil ard, wakil-wakilnya iblis di bumi. Butanya iblis di bumi itu siapa? Mulladina yuthabbituna an-nasa an talabil ilmi wat tafaqquhi fid din. Adalah orang-orang yang melemahkan manusia, menjauhkan manusia dari mencari ilmu dan bertafakuh dalam agama. Kenapa nih? Iblis ketika dia datang di bumi, tengah-tengah orang-orang yang bodoh, di kalangan orang-orang yang didominasi kebodohan, iblis itu datang seperti apa? Dibentangkan karpet merah. Dah, mulus jalannya. Nah, kalau sudah bodoh, mau dirusak dari sisi apapun bisa. Mau diarahkan ke paham liberal, mau diarahkan ke paham radikal, apa saja gampang. Karena apa? Karena bodoh. Seperti yang dibilang. Jualan atau bisnis yang paling gampang itu apa? Bisnis agama di tengah-tengah orang bodoh. Itu yang paling mudah. Saudara sekalian, akibat kebodohan ini, orang itu pokoknya diajari sesuatu yang kayaknya ini ada dalilnya. Mukadimahnya dalil, nanti selanjutnya diselewarkan kemana? Udah nggak ngerti. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi persis seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'ah. Maukah kalian aku beri cerita besar? Naba itu namanya cerita besar. Bil akhsarina a'mala. Orang-orang yang paling rugi amalnya. Orang rugi tapi ini dari kalangan orang-orang yang beramal. Bukan dari kalangan orang-orang yang ahli maksiat, bukan dari kalangan orang-orang yang ahli zina dan seterusnya, bukan. Dari kalangan orang-orang yang beramal. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang di dunia amalnya keliru, amalnya sesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Sementara mereka mengira telah berbuat baik. Orang merasa sudah benar, gimana? Semakin dia yakin bahwa yang dia lakukan itu benar, maka dia akan semakin apa? Akan semakin semangat. Dia semakin totalitas di situ. Sehingga ketika yang dia tetap ini sebenarnya salah, maka dia semakin jauh masuk dalam kesesatan. Ini bahayanya seperti ini. Kait dengan paham takfiri.
atau paham radikal. Kan kalau kita bicara masalah radikalisme itu nggak lepas dari ditakfiri. Dengan kebodohan akhirnya orang bermudah-mudahan kafirkan setiap muslim yang dianggap melakukan perbuatan yang mukafir. Poin-poin waqidul Islam, poin-poin kekufuran terapkan secara serampangan kepada orang-orang Islam. Seperti dikatakan, yadhhabuna ila ayatin nazalat fil kafirin. Mereka pergi mengambil ayat-ayat yang itu turun untuk orang-orang kafir, mereka ambil diterapkan kepada orang Islam. Dengan orang Islam pun mereka berdalil lakum dinukum waliyadin. Akhirnya kamu kafir karena apa? Kamu sudah melakukan ini. Kamu kafir karena kamu sudah melakukan ini. Waqidul Islam menerapkannya semudah itu. Pokoknya melakukan poin kekufuran berarti sudah kafir. Nah, di kalangan ulama nggak seperti itu. Kalangan ulama itu sudah jelas rambu-rambunya. Suatu perbuatan, suatu ucapan bisa jadi itu jelas kekufuran. Tapi pelakunya tidak berarti serta-merta bisa langsung dihukumi kafir. Enggak. Di kalangan ulama itu diajarkan apa? Orang itu salah kemudian memaafkan. Itu lebih baik daripada salah kemudian menghukum. Yang seharusnya ini kena vonis kafir, ternyata apa? Karena kekeliruan yang menghukumi nggak divonis kafir, itu lebih baik daripada yang seharusnya tidak divonis kafir, kena vonis kafir karena kesalahan yang menghukumi. Lebih lagi mengkafirkan dengan dosa-dosa besar. Pokoknya ada kalimat finnar disamakan dengan kafir. Bahkan yang lebih parah mengkafirkan dengan apa? Karena meninggalkan perkara-perkara yang sebenarnya nggak ada dalam syariat sama sekali. Seperti yang sudah jenengan alami semuanya. Karena gak sambung dadine murtad. Yang mewajibkan sambung itu siapa? Karena nggak setor persenan dadine murtad. Ini semua maksudnya dari pintu apa? Dari kebodohan. Nah, maksudnya dari pintu kebodohan.